satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Engkaulah Allah satu-satunya yang kami percayai ya Tuhan. Engkaulah tempat kami bersandar ya Tuhan. Engkaulah tempat kami mencari jalan keluar ya Tuhan. Pagi ini kami datang ya Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah kepadamu ya Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Baik atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Dan atas kami semua yang mendengarkannya ya Tuhan. Tuhan urapi kami semua. Sehingga ketika firman-Mu ini diberitakan ya Tuhan. Kami mendapat berkat yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah telah siap memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara sekalian, shalom. Pagi ini saudara sekalian, tema kita adalah terobosan berkat keuangan. Terobosan berkat keuangan. Sepertinya tema semacam ini adalah tema yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Hari ini kalau saya bertanya, kebutuhan apakah yang mungkin saudara paling rasakan hari-hari ini? Atau kalau saya tanya, hal apa yang membuat hari-hari ini saudara paling stres? Saya yakin jawaban kita semua sama. Dan pasti banyak orang yang akan menjawab. Dan itu adalah hal tentang keuangan. Saudara sekalian, banyak orang stres gara-gara uang. Banyak orang yang menderita, banyak orang paling butuh saat ini tentang keuangan ini. Saudara sekalian, khotbah Yesus. Sebenarnya kalau kita simak baik-baik, dia banyak sekali berkhotbah atau berbicara tentang uang. Saya pernah menyatakan di tempat ini juga bahwa satu dari 6 ayat dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga separuh dari perumpamaan-perumpamaan Yesus itu menyangkut tentang uang. Kenapa demikian saudara sekalian? Karena dia tahu inilah area yang membuat kacau banyak orang. Uang inilah yang membuat banyak orang menderita. Uang inilah juga yang banyak orang jadi tergoda. Dan saudara sekalian, kalau kita bisa menyimpulkan dari khotbah Yesus tentang uang ini, saudara sekalian, bisa kita simpulkan dengan satu kalimat, yaitu apa? Uang itu adalah alat dan uang itu adalah ujian. Itu saja kalau kita simpulkan dari banyak Tuhan Yesus berbicara tentang uang ini, yaitu uang itu adalah alat dan uang itu adalah ujian. Uang itu adalah alat untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Alat untuk kita bisa memenuhkan tujuan daripada Tuhan di dalam hidup kita ini. Tuhan mengizinkan kita mempunyai uang. Semua apa yang kita punya, uang kita itu pada hakikatnya itu adalah pemberian Tuhan. Bahkan Tuhan juga, Dia Allah yang juga memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa mencari uang. Saudara sekalian, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19, Injil Lukas pasalnya yang ke-19, di situ diceritakan ada seorang tuan yang memanggil semua hamba-hambanya dan kepada masing-masing hamba-hambanya ini, kepada masing-masing mereka,
diberikan 10 uang mina. Dikatakan demikian, 1 uang mina itu setara dengan gaji selama 3 bulan. Saudara sekalian, jadi kalau 10 uang mina itu artinya sama dengan gaji 30 bulan. Saudara sekalian, Tuhan ini kasih kepada masing-masing hambanya 10. Ini aku kasih ya, kamu 10 uang mina. Yang satunya aku kasih engkau 10 uang mina. Kasih uang itu untuk apa? Engkau pakailah untuk berdagang. Selama aku pergi, engkau pakai ini untuk semua untuk berdagang. Nanti aku kembali dan ketika aku kembali, aku akan mengadakan perhitungan dengan engkau. Saudara sekalian, poin dari cerita ini adalah bahwa Tuhan memberikan sejumlah uang kepada kita dan Dia mengatakan, aku mau engkau memakai uang ini untuk berdagang. Tuhan kasih kepada kita dan Dia mau bahwa kita ini tidak diamkan saja uang kita, tetapi pakailah ini untuk berdagang. Uang adalah alat. Uang adalah alat. Pakai selama engkau hidup sampai Tuhan datang kembali. Saudara sekalian, uang yang diberikan kepada hamba-hambanya itu bukan uangnya hamba-hamba itu, tetapi uang tuannya. Saudara sekalian, mereka hamba-hambanya ini semua cuman dipinjamin saja, kasih saja. Kau pakai ya 10 uang mina ini, kau berdagang, nanti aku datang lagi baru kita hitung-hitungan. Saudara sekalian, dan juga uang ini juga adalah satu ujian. Bukan saja alat untuk kita bisa memuliakan Tuhan, memenuhkan tujuan Tuhan di dalam hidup kita, tetapi uang adalah juga ujian. Uang ini menguji karakter kita. Apakah karakter kita baik ataukah karakter kita tidak baik, semuanya bisa diuji melalui uang. Menguji nilai-nilai hidup kita ini. Apa yang engkau jadikan prioritas di dalam hidupmu. Nilai-nilai hidup kita diuji juga melalui uang. Saudara sekalian, saya pernah cerita juga di tempat ini juga. Bill Gates. Tahu ya Bill Gates ya, pernah dengar. Ya, dia orang yang kaya sekali, bahkan dikatakan paling kaya sedunia saat ini ya. Saudara sekalian, kalau misalnya ini ya, misalnya Bill Gates ini panggil kita, engkau aku angkat jadi anak angkatku ya. Semua nanti harta warisan ini, semua kekayaan ini, semua itu semua akan jadi milikmu. Karena engkau adalah anak angkatku. Semuanya ini engkau akan miliki. Tetapi sekarang ini, supaya engkau enggak salah nantinya, aku kasih engkau sebagian kecil saja dari uangku ini. Untuk engkau pakai. Untuk aku bisa melihat caramu memakai uang ini. Caramu mengelola uang ini. Jadi kalau aku lihat bahwa engkau nanti baik mengelola uang ini. Nanti warisan ini loh. Yang banyak, yang luar biasa ini. Semuanya akan aku berikan kepadamu. Ketika aku melihat bahwa engkau sungguh baik mengelola uang ini. Saudara sekalian, kalau semisalnya saja Bill Gates itu datang kepada saudara dan mengatakan seperti itu, engkau aku angkat jadi anakku dan nanti semua warisan ini aja akan jadi milikmu. Tapi aku akan lihat dulu, aku akan tes dulu, aku akan uji dulu. Aku kasih engkau sebagian kecil dulu uang. Coba aku lihat, engkau bagus enggak engkau mengelolanya. Kalau memang bagus, ini semuanya nanti engkau yang kelola. Ini semuanya akan jadi milikmu. Saudara sekalian, kalau seandainya Bill Gates mengatakan itu kepada kita, bagaimana kira-kira kita mengelola uang kita? Saya yakin saudara sekalian,
kita akan kelola uang kita sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita ini sedang diawasi, kita sedang dipantau. Wah, kalau aku bisa mengelola ini dengan baik, itu loh warisan yang luar biasa banyak itu akan diberikan kepadaku, akan jadi milikku. Saudara sekalian, inilah yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Dan saya ingin katakan ini semua adalah ujian bagi kita. Ini adalah persiapan bagi kita. Untuk sebenarnya kita menerima hadiah yang luar biasa besar. Yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara sekalian, tetapi di dalam kekekalan juga, Tuhan juga mempunyai aturan-aturan. Tapi selain aturan juga ada hadiah-hadiah dan tugas-tugas yang kita mesti kerjakan. Saudara sekalian, Dia Allah sedang mengawasi kita. Bagaimana kesetiaan kita terhadap apa yang Dia sudah percayakan kepada kita sekarang ini. Dia sedang mengamat-amati kita. Dia sedang menguji kita. Apakah kita sungguh orang yang bisa dipercaya di dalam berkat, di dalam hal yang kita dipinjami sedikit, yang kita dipinjami sekarang ini. Yesus mengatakan, saudara sekalian, kalau engkau tidak bisa dipercaya dalam hal harta, dalam hal uang ini, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ada harta yang sesungguhnya, saudara sekalian, ini cuma kecil saja yang dipercayakan kepada kita. Dan kita sedang diamat-amati. Yesus mengatakan, kalau tidak bisa mempercayai kita dalam hal mengelola uang di muka bumi ini, saudara sekalian, bagaimana Dia bisa mempercayai kita ketika Dia mengajak kita ke surga dan ingin mempercayakan kita hartanya di surga, bagaimana Dia bisa mempercayai kita. Kita melihat bagaimana begitu pentingnya untuk kita bisa mengelola harta kita ini, uang ini dengan benar. Oleh sebab itu hari ini kita belajar, saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengatur uang dengan baik sehingga kita mengalami terobosan keuangan. Saudara sekalian, saya akan membagi dua topik ini. Yang pertama adalah tentang sikap kita, attitude kita terhadap uang. Dan yang kedua, bagaimana kita mengaturnya sehingga sungguh terjadi terobosan keuangan itu. Ini satu dan yang lain yang saling berhubungan. Tanpa attitude yang benar, tanpa sikap yang benar dalam hal uang, kita tidak mungkin bisa mengatur uang ini dengan baik. Jadi yang pertama mesti dimulai dengan bagaimana sih sikapmu, hatimu, pikiranmu terhadap uang ini. Yang pertama, saudara sekalian, yang saya ingin katakan adalah tentang sikap mengatur uang ini, sikap terhadap uang ini. Jangan pernah engkau mencintai uang. Uang ini cuma alat. Jangan engkau sampai jatuh cinta kepadanya. Uang itu bukan untuk dicintai, bukan untuk dikasihi. Istri itu untuk dicintai, untuk dikasihi. Ya, saudara sekalian, jangan istrinya enggak dicintai, uangnya yang dicintai. Nah, ini yang jadi keliru. Ya, uang itu jangan dicintai. Istri, keluarga, itu yang harus dicintai. Saudara sekalian, kita itu yang mesti dikasihi, dicintai adalah Tuhan. Kita mesti mengasihi orang lain dengan menggunakan uang yang sebagai alat ini. Ya, ini jangan sampai salah, saudara sekalian. Kita ini terlalu cinta kepada uang sehingga kita nggak bisa lagi mengasihi orang lain. Karena kita cinta akan uang kita. Kita terlalu cinta sama uang sehingga kita nggak bisa mencintai istri kita. Nggak bisa mengasihi istri kita. Dia mau beli apa aja, no. Beli apa, no. Saudara sekalian, kenapa? Karena ini uang.
Jangan dipakai macam-macam. Hidup masih panjang. Bagaimana nanti? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Nggak usah belanja apa-apa ya, semuanya no. No. Saudara sekalian, saya ingin katakan, jangan cintai uang. Ini satu kekeliruan yang besar. Apa yang harus kita lakukan terhadap uang adalah, ini adalah alat untuk kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa mengasihi Tuhan. Ketika orang paling kaya, Howard Hughes, ditanya, berapa banyak lagi yang harus dimiliki untuk membuat engkau berbahagia? Dia punya banyak uang, saudara sekalian, tetapi enggak bahagia. Berapa lagi supaya membuat engkau berbahagia? Dia mengatakan, ya kasih aku sedikit lagi. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit, sedikit. Kasih sedikit, nanti minta sedikit terus. Enggak pernah berbahagia. Saudara sekalian, itulah sebabnya Alkitab kita menuliskan. Di dalam Pengkhotbah pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-9. Pengkhotbah pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saudara sekalian, gak akan pernah puas. Kalau engkau begitu cinta sama uangmu, engkau gak akan pernah puas. Alkitab mengatakan juga cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Orang mengatakan uang itu jahat, enggak. Uang enggak jahat, uang itu netral-netral saja. Uang itu cuman alat. Alat yang bisa digunakan untuk memakai untuk hal-hal yang baik. Dan juga alat yang bisa dipakai untuk hal-hal yang jahat. Tergantung daripada kita bagaimana kita memakainya. Saudara sekalian, itu yang pertama. Banyak orang kehilangan reputasinya, saudara sekalian, karena dia terlalu cinta kepada uang. Banyak orang juga, saudara sekalian, karena cintanya akan uang, dia meninggalkan ibadahnya. Dia meninggalkan keluarganya. Dia kehilangan reputasinya. Bahkan juga banyak orang karena saking cintanya kepada uang, dia juga kehilangan kesehatannya. Alkitab mengajarkan jangan cinta pada uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara sekalian, ayo kita belajar ini baik-baik, satu sikap. Kalau kita punya sikap ini, saudara sekalian, maka nanti selanjutnya untuk ngatur uang itu jadi jauh lebih mudah. Yang kedua, saudara sekalian, sikap yang harus kita hindari adalah juga jangan hidup untuk uang. Yang pertama, jangan cinta kepada uang. Yang kedua, jangan hidup untuk uang. Jangan jadikan menjadi kaya itu adalah tujuan hidupmu. Salah itu, saudara sekalian. Menjadi kaya itu bisa saja adalah efek sampingan, saudara sekalian, efek sampingan dari tujuan kita. Jadi kaya, efek sampingannya. Tapi jangan itu sekali-kali dijadikan tujuan hidup. Karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Karena kita juga tidak bisa membawanya ketika kita pergi. Jadi kalau kita mengerti akan hidup ini, saudara sekalian, hidup ini adalah ujian. Jangan jadikan kaya itu sebagai tujuan hidupmu. Lukas pasalnya yang ke-16, Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 di situ Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau tidak, engkau akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada uang. Saudara sekalian, coba saudara perhatikan ini, ayat ini mengatakan demikian. Lukas 16 ayatnya yang ke-13. Oh, salahkah saya?
Iya, betul. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa. Ya, kata-katanya tidak bisa. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Bukan dikatakan engkau tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Enggak. Tidak boleh itu, oh kalau bisa mah. Tapi enggak boleh, sebenarnya bisa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Cuman bisanya mengabdi kepada satu Tuhan saja. Kalau bukan Tuhan, ya uang. Salah satu mesti dipilih itu saudara sekalian. Salah satu mesti dipilih. Engkau tidak bisa. Jadi apa yang menjadi nomor satu di dalam hidupmu? Apa itu? Coba kita perhatikan. Apa yang menyita waktumu paling banyak di dalam hidup ini? Nah, itulah yang nomor satu di dalam hidupmu. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Kalau kita melakukan itu, saudara sekalian, kasihi sesamamu manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ketika kita melakukan itu di dalam hidup kita, sungguh Tuhan yang akan memberkati kita. Ada banyak orang sudah membuktikan ini. Saya itu mengamat-amati saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, wakil gembala di sebuah gereja besar saudara sekalian. Tetapi hidupnya memang sangat sederhana sekali. Tapi dari kesederhanaan hidup ini saudara sekalian, ternyata Tuhan itu bisa memakai, nggak tahu dari mana asalnya, bisa anak-anaknya itu bisa disekolahin, di sekolah-sekolah yang bagus sekali, saudara, lulus dari universitas yang baik sekali. Saya pikir, oh Tuhan itu Allah yang luar biasa. Walaupun di dalam keterbatasan keuangan sekalipun, tetapi Dia Allah yang mempunyai banyak cara untuk bisa memakai siapa saja untuk memberkati hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara sekalian, jangan pernah takut. Allah kita adalah Allah yang menyediakan bagi kita. Itu yang kedua, yang ketiga, sikap yang ketiga saudara sekalian adalah jangan juga percaya kepada uang. Uang itu nggak bisa dipercaya. Jangan cintai, jangan hidup untuk uang, dan jangan percaya kepada uang. Dengan kata lain saudara sekalian, jangan pernah engkau berpikir bahwa uang itu adalah satu-satunya yang kau andalkan. Tadi kita nyanyi, satu-satunya yang ku andalkan, dan itu bukan uang saudara sekalian. Ya, itu bukan uang. Satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan, bukan uang. Tapi banyak orang berpikir yang diandalkan adalah uang. Nah, itu keliru. Jangan pernah andalkan uang. Jangan percaya kepada uang. Jangan percayakan kebahagiaanmu kepada berapa banyaknya uang dalam hidupmu. Jangan percayakan keamanan hidupmu, security hidupmu dari berapa banyak uang yang ada padamu. Tetapi percayakanlah itu semua kepada Tuhan. Saudara sekalian, yang selanjutnya juga dikatakan, yang keempat, jangan menimbun uang. Menimbun dan menabung itu berbeda. Menabung itu kita nabung karena kita mempunyai perencanaan untuk ke depan, saudara sekalian. Oh, rencana untuk anakku sekolah, rencana untuk masa depanku, rencana itu secukupnya. Menabung itu secukupnya untuk kita bisa rencana ke depan. Tapi nimbun itu berbeda. Nimbun itu bukan sekedar cukup, tapi memuaskan nafsu, itu nimbun, saudara, nimbun. Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-12 bagian B. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Kalau kita timbun uang, itu menjadi kecelakaannya sendiri. Uang sekali lagi bukan untuk ditimbun. Ditabung boleh, ditimbun jangan. Nanti kita bicara lebih lanjut tentang hal ini.
Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 mengatakan, jangan kumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kita bisa kumpulkan harta kita di surga. Bagaimana caranya? Lewat orang-orang yang akan dipanggil ke surga, yang akan menuju ke surga. Nah, itu bagian yang pertama, saudara sekalian, dan sekarang bagian yang kedua. Tadi sikap kita terhadap uang itu yang awal daripada kita mengalami terobosan keuangan. Kalau sikap kita terhadap uang benar, maka gampang untuk kita melakukan bagian yang kedua. Mengelola, bagaimana kita bisa mengelola uang kita ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Alkitab. Itu menjadi gampang. Tetapi ketika sikap kita terhadap uang ini keliru, maka mengelola keuangan berdasarkan Alkitab juga akan menjadi sangat sulit bagi kita. Yang pertama, saudara sekalian, kalau kita ingin mengelola uang berdasarkan Alkitab kita, yang pertama, gunakan yang 10% untuk kemuliaan Tuhan. 10% yang pertama mesti digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang kita sebut dengan persepuluhan. Artinya 10%. Dan Alkitab kitalah yang mengajarkan kepada kita, ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dikatakan, saudara mengatakan, berikan 10% itu miliknya Tuhan. Kita mesti kasih kepada Tuhan. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak, kenapa mesti 10%? Kenapa bukan 5% saja, Pak? Atau kenapa bukan 20%, Pak? Atau kenapa bukan 70%, Pak? Saya nggak tahu jawabannya. Karena Alkitab kita ngajarin 10%, saudara sekalian. 10%, alasannya apa? Nggak tahu saya, alasannya apa? Kenapa 10%? Tapi itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Gunakan 10% untuk kemuliaan Tuhan. Sisanya, saudara sekalian, kita bisa untuk yang lain. Kenapa kita mesti kasih 10% untuk Tuhan? Pertama, karena inilah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita ini ngomong, oh terima kasih Tuhan. Itu lewat persepuluhan kita. Kita ngomong, Tuhan terima kasih karena Engkau telah menjaga keluargaku. Lewat persepuluhan kita. Tuhan terima kasih karena Engkau telah menjaga usahaku. Lewat persepuluhan. Pada satu saat Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta, saudara sekalian. Datang mohon kepada Yesus, Tuhan sembuhkanlah kami. Dan mereka di dalam perjalanan 10-10-nya sembuh semua. Tapi cuma satu yang ngucap syukur, yang ngomong, yang balik kepada Tuhan Yesus. Yang ngomong, terima kasih Tuhan. Terima kasih aku sudah disembuhkan. Dan apa kata Yesus? Bukankah 10 orang yang sudah disembuhkan? Tetapi yang ngomong terima kasih kok cuma 1 orang. Dan banyak kali inilah yang ada pada kita. Ada banyak orang diberkati oleh Tuhan. Tetapi sedikit yang berani mengembalikan yang 10% kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan jemaat di tempat ini, bukan saudara sekalian. Tetapi inilah pada umumnya. Apalagi gereja-gereja di tempat lain. Mereka yang tidak membiasakan diri untuk memberikan 10% ini. Selalu bertanya-tanya, kenapa 10%? 10%. Saya pernah sekali saudara sekalian di Melbourne. Saya ditanya oleh seorang teman yang bukan dari gereja seperti kita ini. Kok enak ya pendetamu? Apa yang enak? Ya dia minta 10%. Coba kalau ada 10 konglomerat di gerejamu. Ya masing-masing kasih 10%. Maka pendetamu akan jadi konglomerat yang nomor 11 katanya. Waduh, dipikir 10% itu untuk pendeta saudara sekalian. Ya, 10% itu untuk supaya pekerjaan Tuhan di gereja ini bisa berjalan. Itu bukan uangnya pendeta saudara sekalian. Ya. Dia ngomong begitu, saya di Melbourne ditanya itu saudara sekalian. Kenapa 10%? Enak aja 10%. Nah, 10 orang konglomerat kumpul sama-sama di satu gereja. Pendetanya jadi konglomerat nomor 11 katanya. Saudara sekalian,
10% itu adalah untuk membiasakan kita ngomong, kamsia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati hidupku, Engkau sudah memberkati keluargaku, Engkau sudah memberikan aku kesehatan, Engkau sudah memberikan aku kemampuan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kenapa kita memberikan 10%? Bukan saja itu ungkapan syukur, ucapan terima kasih, tetapi ketika kita menyisihkan yang 10% dan kita berikan di awal bulan, saudara sekalian, itu menunjukkan prioritas kita. Oh ini loh prioritasku. Bahwa di dalam seluruh penghasilanku, prioritasku nomor 1 adalah Tuhanku. 10% aku akan sisihkan. Selalu 10%. Enggak peduli aku terima berapa, enggak peduli aku dalam situasi seperti apa, tetapi aku mau inilah prioritasku. 10% untuk Tuhanku. Amsal 3 ayatnya yang ke-9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi dengan kata lain saudara sekalian, Tuhan ingin mengatakan, kalau engkau ingin mengalami terobosan berkat keuangan, maka prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Berikan yang 10% itu kepada Tuhan terlebih dahulu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara sekalian, Tuhan ingin membuat kita berkelimpahan kalau kita melakukan akan hal ini. Yang nomor 2, saudara sekalian, prinsip yang nomor 2, kalau yang pertama tadi caranya mengatur keuangan supaya kita diberkati oleh Tuhan adalah dengan menomorsatukan Tuhan. Kasih Tuhan yang 10%. Sekarang yang nomor 2 supaya kita mengalami terobosan berkat keuangan adalah gunakan juga untuk keperluanmu sendiri. Pakai untuk keperluanmu sendiri. Jadi yang pertama untuk Tuhan, yang kedua untuk diri kita sendiri. Maksud saya apa? Saudara sekalian, yang kedua adalah bayar untuk dirimu sendiri. Gunakan untuk ditabung. Gunakan untuk diinvestasikan. Saudara sekalian, mungkin ada banyak orang mengatakan, oh Pak, susah sekali sudah 10% untuk Tuhan. Sudah nggak ada lebihnya Pak. Mana bisa aku nabung lagi Pak? Nggak bisa. Tapi hari ini, pagi ini saya ingin katakan, 10% untuk Tuhan. Kalau bisa 10% lagi untuk dirimu, untuk ditabung. Untuk masa depanmu, untuk sekolah anak-anakmu. 10% sisihkan. Untuk ditabung. Untuk engkau bisa beli rumah. Ditabung 10%. Jangan mengatakan, oh enggak bisa. Yang 80% sisanya baru untuk kita hidup. Baru untuk kita pakai, untuk kita hidup. 10% pertama untuk Tuhan. 10% yang kedua untuk diri kita, untuk kita tabung. Sisanya 80%, itu yang kita pakai untuk hidup. Saudara sekalian, Amsal 21 mengatakan, harta yang indah dan minyak ada di dalam kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Kita borosin ya, nggak pakai untuk Tuhan, nggak pakai ditabung, semuanya kita habisin. Lah itu bebal kata Alkitab. Saudara sekalian, Rockefeller mengajarkan, ya dia yang pertama kali mengatakan tentang prinsip 10-10-80. Itu dari mulutnya John D. Rockefeller, orang yang kaya pada zamannya itu. Dan dia mengatakan itu. 10 prinsip 10-10-80. 10% untuk Tuhan, 10% untuk ditabung, 80% sisanya untuk dipakai. Itu dia yang mengatakan dulu, sudah lama sekali dia mengatakan hal itu. Dia orang yang pertama. Sekarang banyak orang mempraktekkan prinsip ini. Saudara sekalian, 10% untuk Tuhan, 10% untuk ditabung. Biasakan itu dan kita hidup dari sisanya.
Jangan semuanya kita pakai, semuanya kita pakai. Ya, kita ini bukankah kita orang yang kalau enggak dikasih aturan yang jelas kita biasanya lupa lewat. Semuanya kepengen, ada apa aja kita kepengen beli. Ya, kita ini kepengen beli. Beli bukan menunggu harga sudah murah. Ya, apa sekarang itu? iPhone tipe apa? 6S? Hah? S6S apa? 6S? Iya. Wantri di mana-mana banyak. Harganya luar biasa mahal. Kenapa enggak nunggu aja dulu nanti 1 tahun lagi? Baru beli, saudara. Itu harganya sudah murah. Saya ada ngomong begitu sama beberapa anak muda. Ya Pak, setahun lagi keluarnya yang lain lagi Pak, dia bilang. Ya, setahun lagi sudah bukan zamannya 6S Pak. Setahun lagi zamannya yang lain lagi. Ya kita maunya yang mahal itu yang kita beli. Yang padahal ditunggu setahun juga. Apa sih bedanya setahun lagi sama sekarang? Ya, SMS-an tetap jalan, chatting juga tetap bisa, WhatsApp juga tetap bisa. Saudara sekalian, tapi itulah ketamakan itu membuat kita habisin uang kita. Berapapun yang kita punya, habisin. Harta yang indah itu cuma ada di kediaman orang yang bijak. Tapi kalau orang bebal, dia memboroskannya, dia menghabiskannya. Saudara sekalian, tabung yang 10%. Kenapa kita mesti nabung? Karena orang yang suka nabung, itu menandakan bahwa dia adalah penata layan yang baik. Dia adalah bendahara yang baik. Dia adalah manajer yang baik. Orang yang gak bisa nabung, yang gak suka nabung, itu dalam tanda kutip, dia bendahara yang tidak baik. Tuhan itu mempercayakan harta kepada kita. Tadi saya katakan, Tuhan itu percayakan harta kepada kita. Dia sedang mengamat-amati kita. Apakah kita bisa memakainya, mengelolanya dengan baik. Menjadi penata layan yang baik. Apakah kita borosin, pakai semau-maunya kita. Kita sedang diamat-amati oleh Tuhan. Kalau kita setia dengan harta yang sedikit ini, maka dia nanti akan mempercayakan kita harta yang sesungguhnya, saudara sekalian, harta yang sesungguhnya. Yang ketiga, saudara sekalian, cara yang ketiga mengelola keuangan. Yang pertama 10% untuk Tuhan, yang kedua 10% untuk kita pakai untuk diri kita, maksudnya untuk kita tabung, 80% sisanya untuk kita pakai. Yang ketiga, saudara sekalian, gunakan sebagian untuk keperluanmu. Kita sudah ngomong yang 80%. Gunakan sebagian untuk keperluanmu. Saya tidak mengatakan semuanya untuk keperluanmu, tetapi gunakan sebagian. Kenapa? Karena ada perbedaan besar antara kebutuhan dan ketamakan. Tadi saya katakan ini zamannya TV plasma atau iPhone 6S. Gak usah beli yang pertama kali. Tapi tunggu dulu. Itu mengelola yang baik. Itu mengelola yang baik. Jadi kalau kita kelola cari yang lebih murah. Itu mengelola yang baik. 1 Timotius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya. Apalagi seisi rumahnya. Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi saudara sekalian, para kepala-kepala keluarga, kita harus ingat akan hal ini. Jangan karena hobi kita, karena maunya kita, maka kita pakai uang itu semau-maunya. Dan kita tidak memperhatikan keluarga kita. Pakai untuk kebutuhan keluarga. Yang selanjutnya yang keempat saudara sekalian, juga gunakan untuk menolong orang lain. Kita gunakan uang kita juga untuk menolong orang lain. Alkitab mengatakan Allah adalah Allah yang memperhatikan kita. Allah adalah Allah yang mengamat-amati kita. Tadi saya katakan bahwa dia menitipkan sebagian kecil dari harta kepada kita supaya dia bisa menguji
kita, saudara sekalian. Apakah kita menggunakan uang kita dengan benar atau kita menggunakan uang kita untuk memuaskan diri kita sendiri? Apakah engkau sudah belajar hidup dengan sederhana dari kurangnya pendapatanmu, atau engkau tidak peduli engkau punya atau engkau enggak punya, engkau akan menghabiskannya. Ayo kita belajar akan hal ini. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-18 mengatakan, peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Ini peringatan untuk orang-orang kaya, saudara sekalian. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Alkitab kita mengatakan kalau kita menolong, memakai harta kita untuk menolong orang lain, menolong orang-orang miskin, itu seperti kita sedang menyimpan harta kita di surga. Dan yang terakhir, saudara sekalian, yang terakhir, cara untuk kita memanage uang kita, yang terakhir adalah gunakan untuk membawa orang datang kepada Yesus. Pakai uangmu ini sebisa-bisanya, saudara sekalian, untuk tarik jiwa datang kepada Yesus. Hari ini saya ingin katakan, saudara sekalian, ketika kita melakukan perjalanan misi juga, saya sungguh ingin, saudara sekalian, kita ini jadi berkat. Tolong orang lain, tolong misalnya panti-panti asuhan, tolong panti jompo, tolong gereja-gereja yang tidak, yang masih kurang, saudara sekalian, kita mesti harus tolong. Ada begitu banyak gereja yang perlu ditolong. Dan oleh sebab itu perjalanan misi kita tidak hanya dihabiskan begitu untuk jalan-jalan, tetapi sungguh-sungguh harus menjadi berkat. Gunakan uangmu untuk membawa orang datang kepada Yesus. Ini bukan hanya di desa-desa, di tempat-tempat yang jauh, saudara sekalian. Bahkan di sekitar Jakarta juga banyak sekali gereja-gereja yang membutuhkan pertolongan. Banyak sekali. Lukas 16 ayatnya yang ke-9, ini ayat yang terakhir, saudara sekalian. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Pakai uangmu untuk bawa orang bisa datang kenal Yesus. Jangan pakai uangmu untuk semau-maumu sendiri, atau bahkan dipakai untuk orang, dipakai sehingga orang datang bukan kepada Yesus, tetapi masuk ke dalam neraka. Buka panti pijat esek-esek lah, saudara sekalian. Buka yang macam-macam begitu ya. Nanti, wah itu hasilnya besar loh Pak. Apalagi kalau hotelnya jam-jaman Pak. Hasilnya besar loh Pak. Itu engkau sedang taruh uangmu bawa orang masuk ke neraka, saudara sekalian. Jangan, tapi pakai uangmu bawa orang masuk, datang kepada Yesus. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.